Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasa di segmen ini gue bakal bawain set story dari game Kage no Jitsurekusa lagi, atau ya The Eminence in Shadow. Dan ya, yang kali ini yang gue bawain adalah set story gitu kan dari Chronicles 6, atau ya bisa dibilang set story dari member Shadow Garden ketika masih pada loli itu. Dan iya, tapi sebelum ke pembahasannya gitu ya, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lo gabung, lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, yaitu 2 cerita original gue sendiri, kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninaru, dan The Zero Esper. Sama ya satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum baca ya lu bisa baca dulu kocok gitu kan. Atau ya kalau lu belum baca, kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis gitu kan. Link playlist ya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Nah, gue mau kasih tau dulu nih, kalau set story kali ini atau The Chronicles 6 ini, ya ini adalah cerita canon yang cuma ada di gamenya doang, nggak ada di manga ataupun novel ya. Ini murni cerita yang cuma ada di gamenya, tapi ceritanya ini canon. Dan setting waktunya itu ketika Seven Sets masih pada loli kayak yang gue bilang tadi, yang dimana pas di tempat training gitu kan, tempat training Shadow Garden yang ada di kota Alexandria ya kan, kota yang dipimpin sama Shadow Garden, itu Beta lagi sparring tuh lawan Golem buat nunjukin ke Alpha cara ngalahin musuh pakai sihir yang ngebuff serangan mereka. Dan cara paling efektif kalau kata Beta itu memfokuskan kekuatan sihirnya pada satu titik buat menembus pertahanan lawan. Dan Alpha itu ngasih pujian tuh ke Beta karena ya Beta bisa nemuin teknik itu tanpa bantuan siapapun. Tapi yang Beta ngerasa nggak pantas gitu kan dapat pujian dari Alpha yang kayak gitu, karena ya dia merasa bersalah gitu akan kurangnya informasi soal Paladin misterius yang dia lawan sebelumnya. Beta itu cuma tahu kalau Paladin itu gitu kan, Paladin yang dia lawan sebelumnya itu pakai topeng aneh dan memiliki koneksi ke gereja. Tapi dia nggak tahu juga apa Paladin itu punya koneksi ke kultus Diabolos atau enggak. Yang jelas ya dia taunya Paladin itu punya koneksi ke gereja. Beta juga udah menyelidiki gitu kan pihak gereja, tapi ya di Ordo Kesatria yang ada di gereja itu ya nggak ada yang mempelajari teknik assassination. Dan Alpha nebak dari pakaian yang dipakai Paladin gitu kan yang dilawan sama Beta, itu udah membuktikan kalau Paladin itu ada hubungannya sama gereja. Dan kemungkinan Paladin itu ada di organisasi rahasia gereja atau orang yang ingin menghancurkan pihak gereja. Terus Alpha bilang gitu kan, untuk menentukan apakah pendapatnya itu benar atau enggak, ya dengan cara memaksa mereka bergerak, atau ya memaksa para Paladin itu untuk bergerak gitu. Dan buat ngelakuin itu ya dia akan balik lagi ke persembunyian Lindun, tempat Beta sama Paladin itu gelut tuh sebelumnya. Dan Alpha minta diajarin teknik yang ditunjukin Beta tadi. Dan dengan senang hati Beta ngasih tahu dan ngajarin Alpha. Dan waktu diajarin Beta kelihatan gitulah kalau Alpha itu sangat berbakat, bahkan dia bisa langsung ngelawan banyak golem sekaligus. Setelah itu cerita berpindah ke Alpha, Delta, dan Epsilon yang ya sekarang mereka ada di kota Lindrun, atau ya lebih tepatnya di tempat persembunyian kultus yang ya mereka bersihkan sebelumnya lah, atau ya tempat Beta sama Paladin itu gelut sebelumnya tuh. Nah, pas Epsilon ngebukain pintu gitu kan buat mereka masuk, Alpha jelasin kalau mereka itu akan menarik perhatian kultus dan pihak gereja dengan melakukan sebuah aktivitas pada tempat yang seharusnya itu udah ditinggalkan sama mereka, atau ya sama para kultus atau pihak gereja itu. Dan pasti gitu kan kedua organisasi itu bakal kebingungan, dan itu juga bisa buktiin apakah mereka saling berhubungan satu sama lain atau tidak. Dan Alpha itu bilang gitu kan, mereka bakal nyoba buat menetap di sana selama 1 minggu. Dan kalau nggak ada pergerakan dari kultus ataupun pihak gereja setelah mereka seminggu di situ, ya mereka bakal cabut aja gitu. Berarti hasil investigasi mereka itu tidak membuahkan hasil lah, intinya begitu. Dan pas mereka lagi ngobrolin gitu kan, rencana mereka monster dengan tipe hantu gitu, tipe ghost ya itu nyerang mereka. Yang jelas ya mereka bantai lah gitu kan, namanya juga Seven Sets gitu, lawan musuh bertipe ghost mah ya mudah lah untuk mereka.
Setelah itu cerita berpindah gitu kan ke Alpha yang keluar dari tempat persembunyian di Lindrun, dan Lambda gitu kan datang tuh ngasih laporan ke Alpha. Nah, Lambda itu ngasih laporan ada beberapa anggota kultus yang mengawasi tempat persembunyian itu, dan pihak gereja itu juga udah mengutus beberapa personil atau beberapa tim di Kota Suci. Tapi ya karena hal itu juga merupakan hal yang rutin, yang setiap minggu dilakuin pihak gereja gitu kan. Jadi Lambda agak ragu tuh apakah mereka diutus untuk menyelidiki si Alpha dan yang lainnya, atau diutus karena ya emang kegiatan per minggu aja. Tapi ya Alpha itu masih percaya kalau pihak gereja masih punya hubungan dengan mayat dari Paladin yang udah dibunuh Beta, yang ya sekarang hilang tanpa jejak gitu mayat itu. Dan karena mayat dari pihak kultus itu masih ada gitu kan, masih ada di tempat persembunyian itu, jadi kemungkinan kalau pihak yang ngambil mayat Paladin tersebut memiliki hubungan dengan gereja, tapi mereka itu nggak punya koneksi atau nggak punya hubungan dengan kultus. Sedangkan di tempat persembunyian, Epsilon itu kesel tuh sama bau daging babi mentah yang dimakan sama Delta. Bahkan Epsilon itu sampai minta Alpha buat nyuruh Delta biar dimasak dulu itu daging mentahnya. Tapi Alpha itu malah manfaatin keberisikannya Epsilon gitu kan buat mancing orang-orang yang mereka incar. Dan Alpha itu juga sengaja gitu kan nyari daging babi yang bau banget, dan sengaja juga nggak dimasak biar bau itu tersebar dan melewati ventilasi yang ada di sekitar sana, biar orang lain itu bisa mencium bau daging tersebut. Dan bener aja gitu kan, gak lama mereka ngerasain hawa kehadiran orang lain yang mereka anggap sebagai orang yang pengen mereka selidiki. Dan ya dengan mudah lah Alpha, Epsilon, dan Delta itu ngebantai 12 anggota sekte Diabolos yang ya kelasnya cuma ecek-ecek ya, jadi gampang lah mereka bantai. Dan ya mereka diinterogasi tuh, atau ya 12 anggota sekte itu diinterogasi tuh sama Delta. Dan Delta itu udah berusaha gitu kan buat bersikap lembut lah, tapi karena yang kita omongin Delta itu sangat-sangat tidak mungkin, karena ya Delta tanpa sengaja gitu mutusin tangan dari orang yang mereka interogasi. Dan karena ketakutan sama Delta, ya satu-satunya orang gitu kan yang masih hidup atau anggota kultus yang masih hidup ya ngasih informasi lah yang dibutuhin sama Alpha. Nah, tawanan itu ngasih tahu kalau tempat yang sekarang mereka singgahi atau tempat persembunyian di Lindrun itu adalah tempat buat ngumpulin orang-orang terkutuk di Lindrun, dan juga sebagai tempat untuk mengirim orang terkutuk itu ke lab sekte Diabolos. Terus dia juga mengatakan kalau orang kultus menyebut orang-orang terkutuk itu dengan sebutan bahan. Tapi ya pas pengen ngasih tahu informasi lebih lanjut lagi, orang itu kesakitan karena ya dia ditanamin sihir buat menutup mulutnya. Nah, Alpha itu nanyain tuh soal Paladin yang mereka lawan gitu kan. Terus orang itu jelasin kalau Paladin itu seorang Templar. Dan pas dia pengen bocorin informasi lebih lanjut lagi, dia ditembak sama seseorang dari jarak jauh yang bahkan sampai bikin Alpha, Epsilon, dan Delta itu kaget banget karena tiba-tiba ada suara tembakan dan orang itu mati seketika. Nah, orang yang membunuh anggota sekte Diabolos tadi itu pakai baju Paladin yang mereka yakin gitu kan kalau orang itu adalah Templar, kecuali Delta gitu yang tidak menganggap orang itu sebagai Templar, karena ya tadi Delta itu salah dengar. Kata Templar di kuping Delta itu ya tempura. Soalnya ya Templar sama tempura itu kan pronunciation-nya dalam bahasa Jepang itu sama-sama tempura. Gitulah, intinya sama pronunciation-nya gitu. Jadi ya Delta dengernya tempura gitu loh, bukan Templar. Dan karena itu Delta bilang gitu kan ke Alpha kalau Shadow itu pernah mengatakan tentang hal itu. Maksudnya tentang tempura tuh, tapi Alpha nangkepnya Delta lagi ngomongin Templar. Makanya Alpha bilang gitu kan, dia bakal nanyain Delta setelah menghabisi para Templar itu. Nah, dalam pertempuran itu kelihatan tuh kalau Alpha ngelawan 2 Templar sekaligus. Tapi ya tetap aja Alpha bisa memimpin pertempurannya. Bahkan dia sampai bisa ngebunuh salah satu Templar yang dia lawan. Di lain sisi, Epsilon dan Delta itu kewalahan tuh melawan Templar lainnya. Bahkan ya serangan mereka itu sama sekali nggak bisa menembus pertahanan Templar itu. Nah, selama pertempuran itu terbukti tuh kalau kemampuan berpikirnya Epsilon itu jauh di atas Beta. Kalau soal pertempuran ya, karena dalam beberapa menit aja Epsilon bisa tahu kalau dia harus memfokuskan serangannya pada satu titik.
Tapi beda nih sama si otak otot gitu kan, si Delta yang ya dia nyerang terus-terusan secara brutal gitu loh. Walaupun serangannya itu nggak ada yang bisa menembus pertahanan si Templar. Nah karena hal itu gitu kan, Epsilon bikin rencana lah dengan bantuan Delta. Tapi ya sebisa mungkin Epsilon ngejelasin ke Delta dengan kapasitas otaknya Delta itu yang minus banget. Nah Epsilon akhirnya ya nyerang duluan lah. Ya emang gitu, serangan Epsilon itu nggak ngasih damage sama sekali ke Templar itu. Bener-bener kagak ada damage-nya lah. Tapi tanpa disadari sama si Templar, ternyata Epsilon itu mengurai sihir pertahanan si Templar. Mengurai ya, jadi sihirnya tuh kayak dihilangin gitu lah. Intinya kayak debuff gitu. Cuma ini lebih ekstrim lagi, intinya mengurai sihir pertahanan musuhnya. Dan BTW, mengurai sihir gitu kan, atau ngasih debuff itu lebih ekstrim ketimbang memperkuat sihir atau ngebuff sihirnya sendiri kayak beta atau alpha. Yang harusnya itu udah jadi bukti kalau tingkatan sihirnya Epsilon jauh di atas mereka berdua. Atau bisa dibilang kontrol sihirnya Epsilon sih yang jauh di atas alpha dan juga beta. Dan setelah bisa mengurai sihir defensi Templar yang otomatis Templar itu tanpa sihir pertahanan sama sekali, Delta langsung nyerang si Templar dan langsung ngebuat Templar itu kebelah jadi dua karena cakaran mautnya Delta. Nah di tempat Alpha kelihatan tuh kalau Alpha tenang banget lah ngelawan satu Templar yang masih hidup tuh, sampai dia tahu kalau Templar itu ngerasa ketakutan sama Alpha. Dan iya pertarungan akhirnya dimenangkan sama Alpha dengan EZ lah. Karena ya Alpha kayak sambil main-main gitu lah. Dan pas Alpha nyuruh Epsilon buat nahan Templar yang baru aja dia kalahin gitu kan. Karena ya Templar itu belum mati tuh, baru dikalahin doang sama si Alpha. Nah Templar itu tiba-tiba malah teriak dan meledakkan dirinya sendiri. Yang bikin Alpha agak kesel gitu kan, karena lagi-lagi dia nggak dapat informasi. Dan habis itu ya mereka mulai tuh kan ngebawa mayat-mayat itu ke labnya Eta untuk diselidiki lebih jauh. Setelah itu cerita berganti ke Alpha yang melapor ke Cid tuh dan ngasih tahu ada organisasi di gereja yang memiliki ideologi radikal dan punya kemampuan bertarung yang luar biasa kalau menurut Alpha. Tapi ya dari laporannya Alpha, Cid malah ngerasa kalau Alpha itu make ceritanya beta gitu kan, dan ya cuma diperhalus aja gitu loh dan dipanjang-panjangin kalau menurutnya Cid gitu. Karena ya Cid nggak tahu kalau sebenarnya itu kejadian nyata gitu. Cid taunya ya ini kayak cerita karangannya beta gitu kan, terus diperhalus dan diperpanjang sama si Alpha gitu loh. Dan habis itu ya Cid cuma nyuruh Alpha buat hati-hati, udah gitu doang. Cid cuma nyuruh gitu doang. Ya Cid bilang kayak gitu buat formalitas aja sebenarnya. Abis itu Alpha nanyain tuh ke Cid soal Templar yang pernah Cid omongin sama Delta. Dan ya Cid sama lah kayak Delta gitu. Dia ngiranya Alpha lagi ngomongin tempura, karena ya pronunciation tempura dan Templar itu sama, pakai bahasa Jepang, sama-sama tempura. Makanya Cid bilang ya dia pernah ngingetin Delta buat makan makanan lain selain daging. Ya mereka nggak sadar lah kalau mereka itu lagi membahas hal yang berbeda. Yang dimana Alpha bahas Templar, si Cid bahas tempura. Dan dari sini kesalahpahaman Alpha ke Cid makin jauh lagi. Karena Alpha mikir Cid itu udah tahu hal-hal yang lagi mereka selidiki gitu kan. Dan bahkan selalu selangkah lebih dulu ketimbang mereka. Karena ya omongan Cid yang tadi tuh, yang dimana ya Cid ngingetin Delta kan buat makan makanan lain selain daging. Dan disitu Alpha mikirnya gitu kalau Cid udah tahu tuh kejadian apa yang bakal terjadi nanti gitu. Dan biar tidak memancing para Templar, Delta disuruh makan makanan selain daging. Itu dari sudut pandangnya Alpha. Alpha mikir kalau maksud omongannya Cid tuh begitu gitu loh. Yang ya disitulah kesalahpahamannya. Dan setelah Alpha pergi gitu kan, Alpha dalam perjalanan menuju markas Shadow Garden itu terus memuji Cid selama perjalanannya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cuk ya kan, buat cerita kesalahpahaman kali ini apakah bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Ya kan, gue nggak maksa lu nih buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.